Salam, Oras, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan AKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian AKBP nomor 14 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari Tita keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena mari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, membantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jiwaku
Kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 dimulai dari ayat 25 sampai ayat 34. Kita baca secara responsoria. Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia telah, sehingga diberilah Putra-Nya kudus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih bergerak. Tolonglah mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat, makin siaplah dari sumberan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Minggu ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan dalam hidup kita untuk hari ini. Dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang guru Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak.
dan dia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang guruparan, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita membedah nats ini, mari kita sampingkan dulu perihal pro kontra kita tentang Ishak dan Ismail. Karena seperti yang kita ketahui, Ishak itu cenderung adalah garis keturunan orang yang percaya kepada Yesus. Sedangkan Ismail itu garis keturunan yang percaya kepada saudara kita yang beragama Muslim. Mari kita bedah nats dengan hati yang jernih. Apa yang diterangkan dalam nats kita mengetahui bahwa Sarah itu sampai pada masa tua belum memiliki anak. Dan orang-orang sudah menertawakan dia. Karena secara manusiawi Sarah berpikir alangkah perihnya kalau Abraham itu meninggal dunia tetapi tidak mempunyai keturunan. Sehingga dia sendiri yang mengusulkan, ambillah Hagar, jadikanlah istrimu supaya ada keturunan. Dan Abraham melakukan seperti yang dikatakan oleh Hagar. Dan lahirlah yang bernama Ismail dari Hagar, istrinya, pembantunya di rumahnya. Tetapi tidak selang berapa lama, anak yang dijanjikan itu lahirlah dari Sarah dan diberi nama Ishak. Hal ini membawa masalah dalam pikiran Sarah. Ketika mereka sedang bermain, Sarah berpikir bahwa Ismail itu tidak merupakan anak perjanjian, sehingga dia mengusulkan kepada Abraham supaya anak itu dan ibunya diusir dari rumah mereka. Atas perintah Tuhan, Abraham pun melakukan hal tersebut. Ketika Hagar dan Ismail pergi dari tempat kediaman Abraham dengan persediaan yang cukup sedikit air, dan apa yang mereka alami setelah air itu habis, muncullah persoalan yang baru. Ismail itu mulai kehausan. Dan hati seorang ibu tidak tega melihatnya, akhirnya dia meletakkan di semak-semak. Dia tidak rela melihat anaknya mati di depannya sendiri. Dan dia menangis, dan sepertinya dia merasa putus asa. Dalam rasa putus asanya itulah Allah datang menghampiri Hagar. Dan itulah artinya kata Ismail. Allah mendengar tangisan Ismail di semak belukar yang ditinggalkan oleh Hagar, karena Hagar tidak sampai rela melihat anak-anaknya Ismail itu mati karena kehausan. Artinya Tuhan itu melihat setiap air mata kita, apapun persoalan hidup kita sebenarnya, bahwa Tuhan itu melihat air mata kita pribadi lepas pribadi. Karena itu dalam segala kesusahan, jangan kita berputus asa, selalu berharaplah bahwa pertolongan Tuhan itu
akan segera terjadi dalam kehidupan kita. Tidak lama berselang, Tuhan menunjukkan sebuah sumur dan akhirnya Hagar mengisi buli-bulinya dengan air dan melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka tinggal di padang gurun Haran dan mengambil seorang perempuan dari Mesir sebagai istri daripada Ismail. Saudara-saudara, dalam segala keputusasaan Hagar, ternyata Tuhan membuka jalan yang tertutup. Yang secara logika dia berpikir, sudah selesailah hidupnya anaknya Ismail dengan dirinya, karena mereka serba terbatas dalam hal makanan dan minuman. Tetapi dalam hal pintu yang tertutup itu, Allah bekerja, Tuhan membuka jalan yang tertutup. Nah, bagi kita juga, jikalau kita menghadapi persoalan, jangan anggap pintu itu sudah tertutup. Ingat, Tuhan kita yang maha besar masih ada. Tuhan itu sanggup membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh setiap orang, karena dialah yang berkuasa. Dan yang kita selalu harus sadari, bahwa apa janji Tuhan sebelumnya bagi setiap orang bahwa Tuhan akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya, janji Tuhan itu selalu ditepati. Dia tidak ingkar dengan janjinya. Walaupun Hagar itu seorang pembantu di rumah Abraham, tetapi kita tidak bisa memprotes bahwa itu adalah anak Abraham sendiri. Jadi ketika Sarah itu agak cemburu, dia tidak menerima warisan dari Tuhan, ternyata Tuhan menyediakan warisan juga baginya. Nah, dalam hidup kita juga, dalam hal berkeluarga juga, ya mungkin kita tidak mendapat bagian dari warisan orang tua kita, tetapi ingat bahwa Tuhan itu membuka jalan-jalannya, membuka berkat bagi kita. Nah, dapat kita simpulkan nats kita, dalam segala persoalan yang kita hadapi, janganlah senantiasa putus asa. Ingat, yang pertama, Tuhan selalu melihat air mata kita yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, Tuhan selalu membuka jalan yang tertutup di depan kita. Dan yang ketiga, ingatlah janjinya pasti ditepati. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk putus asa, putus harapan dalam segala persoalan yang sulit, yang rumit kita jalani. Mari kita jalani dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang bersuara di dalam hati kami masing-masing. Kami adalah manusia yang rentan, yang sering berhadapan dengan rasa putus asa, putus harapan dalam hal kesulitan yang kami hadapi. Tetapi dari nats yang kami baca, dari kisah perjalanan hidup Ismail dengan ibunya Hagar, ternyata Tuhan mendengarkan jeritan mereka. Tuhan membuka jalan yang tertutup bagi mereka, sehingga mereka dapat hidup, dapat melanjutkan kehidupannya di hari-hari yang akan datang. Sebagai orang percaya, mari Tuhan yakinkan kami bahwa janji-Mu pasti Tuhan tepati dalam hidup kami. Karena itu, janganlah kami berputus asa, berputus harapan di dalam hidup kami, tetapi senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, agar Tuhan kuatkan kami dalam segala persoalan, kesulitan yang kami hadapi dalam menjalani hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari segala kesalahan.
Melalui kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan menghapuskan dosa kami sehingga kami makin percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup hari ini, besok, sampai selama-lamanya dalam segala persoalan hidup yang kami hadapi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakanlah diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan nama-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, ludah jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Salam, seluruh jemaat dan majelis HKBP Tanjung Priok yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merayakan Jubileum HKBP Tanjung Priok yang ke-75 tahun bukanlah sekedar perayaan. Jubileum 75 tahun HKBP Tanjung Priok adalah ungkapan syukur kita bersama atas pernyataan Tuhan, pembaharuan iman, dan solidaritas kepada sesama. Jubileum 75 tahun HKBP Tanjung Priok adalah sebuah momen refleksi bagi kita atas perjalanan panjang pelayanan gereja HKBP Tanjung Priok yang menyatukan potensi jemaat yang beragam. Jubileum adalah momentum untuk menghayati perjalanan iman kita bersama tentang pemulihan, keselamatan, penggembalaan, dan pembaharuan dari Tuhan Allah. Bukan hanya seremoni, tetapi panggilan untuk semakin serius menyaksikan iman dan bersemangat melayani. Kini, HKBP Tanjung Priok merayakan Jubileum 75 tahun. 1 Juli 1951, 1 Juli 2026. Dengan tema Berkat Sukacita Lintas Generasi, Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Melalui perayaan ini, seluruh warga jemaat dari generasi lanjut usia, orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak remaja dan sekolah minggu memberi dan menerima warisan sukacita di dalam iman yang mencintai Injil dan menjadi berkat bagi dunia sekitarnya. Oleh karena itu, seluruh warga jemaat dan majelis HKBP Tanjung Priok dan semua anak jemaat di diaspora, kami mengundang seluruhnya kita dimanapun berada untuk hadir dan bersukacita bersama dalam pelayanan Jubileum ini. Mari saudara-saudari semua mengambil bagian dengan hati yang terbuka melalui doa, kehadiran, dan partisipasi dengan persembahan yang terbaik kita buat. Karena setiap partisipasi kita menjadi bagian dari karya Tuhan bagi gereja dan generasi mendatang warga jemaat HKBP Tanjung Priok. Salam, horas, horas, horas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.